ta'lim, tadakkur, tadkir, nafa' wal intifa', al-ifada, al-istifada, al-hathara, masuk fi kitabillah, sunnah, sunnah, amala bihima, ibtigha mardati wa thawabi, wa suqati man al-maut, syafina rasulillah, sayyidina Muhammad, zurriyati alim tajbain, jami' tabis awliya, wa shum barakatihim, asrarihim, anwarihim, ulumihim, nafadihim, dina dunya al-akhirah, بكل نية بخيرات سقط من الموت على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan lalu dalam kitab Jawahirul Quran daripada Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu wa radha nafa'ana bih bi ulumihi bi ulusan awliya salihin bid darain amin. Terakhir kita membahas masih dalam rangkaian ayat-ayat Durarul Quran dalam surah Ali Imran, yaitu pada ayat ke-83 sekarang, yaitu firman Allah SWT, "Syaitannya fa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa ilaihi yurja'un." Apa ghayra dinillahi yabghun? Maka mengapakah kepada selain agama Allah mereka mencari? Mengapakah mereka itu yabghun, mencari ghayra dinillah, selain dari agama Allah, dinullah? Padahal walahu aslama ma fis samawati wal ard, padahal hanya kepada Allah lah berserah diri semua yang ada di langit dan di bumi, taw'an wa karhan, baik secara sukarela ataupun terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya lah mereka semua dikembalikan. Ini Allah SWT mengingkari dalam ayat ini pada orang yang mencari selain dinullah, mencari din, agama selain agama Allah Ta'ala, yang mana alladzi anzala bi kutubahu, yang mana Allah lah yang menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya, dan hanya baginya lah berserah diri, kepadanya lah berserah diri semua yang ada di langit dan di bumi, baik sukarela maupun terpaksa. Sukarela ini orang-orang yang beriman atau malaikat, orang mukmin, itu sukarela. Terpaksa ya orang-orang kafir atau semua makhluk selain manusia. Bahkan metabolisme tubuh, semua tubuh manusia ini tunduk pada sunnatullah. Semuanya, batu, semua, langit, semua tunduk secara terpaksa atau sukarela kepada Allah.
Maka harusnya yang dicari adalah aturan Allah, karena aturan zat yang maha segala-galanya, hanya dia yang pantas ditunduki kepada aturannya atau dinnya. Maka mengapakah masih ada yang mencari din selain dinullah? Padahal wa ilaihi yurja'un, padahal selain semua itu berserah diri kepada Allah, dan memang kepada Allah lah mereka semua nanti akan dikembalikan. Sebagaimana firman Allah, walillahi yasjudu man fis samawati wa fil ardi, man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Hanya kepada Allah lah sujud siapa yang ada di langit dan di bumi, baik tau'an atau karhan, sukarela atau terpaksa, bahkan bayangan mereka semua di pagi hari dan di sore hari semua sujud kepada Allah SWT. Juga ayat-ayat yang serupa dengan itu di Al-Quran banyak. Ini ahli kitab, mereka berselisih, Nasara, Yahudi. Maka mereka masing-masing mengaku berada pada agama Ibrahim alaihissalam. Maka mereka bersengketa kepada Rasul SAW, dan Rasul mengatakan dua-duanya lepas dari agama Ibrahim. Akhirnya mereka marah dan mengatakan, kami tidak ridha dengan keputusanmu ya Muhammad. Wala na'khudh bidinik, kami juga tidak akan mengambil agamamu. Maka langsung turun ayat ini, fa ghayra dinil yabghun, apa selain agama Allah yang mereka cari, padahal semuanya tunduk kepada Allah SWT. Kemudian ada yang membaca tabghun dengan tak. Walau aslama man fis samawati wal ardi, kepada Allah lah semua berislam, berserah diri, siapa yang ada di langit, di bumi, baik sukarela, tau'an atau karhan, terpaksa, atau sukarela, tau'an itu ay bisuhulatin, atau al-kurhu atau kurhan itu dengan masyaqqa, dengan susah payah, perjuangan untuk taat pada Allah SWT. Karena nafsu menghalangi orang untuk taat pada Allah SWT, juga syaitan. Atau sebagian lagi menafsirkan tau'an wa karhan itu, yang sukarela itu masuk Islam sukarela, sedangkan yang terpaksa itu adalah karena peperangan dan karena tawanan. Itu tadi yang tadi kita sudah singgung, yang tidak sukarela ini tidak punya ikhtiar seperti semua makhluk yang ada di selain manusia dan selain jin, selain malaikat yang tidak berakal, itu tunduk pada Allah secara terpaksa atau tanpa kesukaran, tanpa ikhtiar mereka. Semua tunduk pada Allah SWT. Maka dikatakan wa ilaihi yurja'un, hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Ada yang mengatakan bahwa tau'an itu yang lahir dalam Islam, dan karhan itu yang terpaksa masuk Islam karena ditawan atau setelah menghadapi peperangan dengan kaum muslimin. Dan dikatakan di ayat berikutnya, qul amanna billahi wa ma unzila, dan seterusnya. Mengetahui ghayra sabilillah fala yuqbal min, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama maka dia tidak diterima. Wa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian dari ayat 83 itu langsung ke ayat 93, ya betul? Di situ ya.
Langsung ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Haqqa tuqatih ya. Lan tanalul birra ya. Ayat lan tanalul birra ayat 92 ya. Ali Imran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra tidak akan kalian itu memperoleh al-birra, kebaktian yang sejati, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan dari apa-apa yang kalian sukai. Wa tunfiqu min syai'in wa innallaha bihi alim, dan apa-apa saja yang kalian infakkan daripada sesuatu, maka Allah itu dengan sesuatu tadi alimun, maha mengetahui. Ayat ini berkenaan dengan Abu Talha Al-Ansari, yang mana setelah turun ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW, langsung Abu Talha Al-Ansari menghadap ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu tuhibbun. Dan Abu Ayyub ini adalah orang yang paling banyak hartanya berupa kebun, terutama berupa kebun di sekitar Madinah. Dan paling disukainya adalah kebun yang disebut Bayruha atau Biroha. Biroha ini dahulunya itu berhadapan-hadapan dengan Masjid Nabawi, adapun sekarang sudah masuk ke Masjid Nabawi dan masih ada, cuma terpendam di bawah. Sumurnya konon kalau nggak salah saya pernah dengar masih ada, cuma nggak tahu sembunyikan sama yang biasa Wahabi, takut syirik katanya. Rupanya dia lebih sayang sama umat Rasulullah daripada Rasul sendiri, karena Rasul mengatakan ini la akhafu alaikum syirka ba'di, saya tidak khawatir kalian syirik setelah saya, kata Rasul. Jadi orang yang mengatakan, oh jangan gini, jangan ini, karena saya takut kalian syirik. Jadi seolah orang itu lebih sayang kepada umat Rasulullah daripada Rasulullah SAW sendiri. Lebih sayang kan gitu, saya takut syirik, berarti lebih sayang dari kepada umat Rasul. Pada Rasulullah mengatakan saya tidak takut syirik. Yang saya takut adalah dibentangkannya dunia kepada kalian, dan itu yang terjadi. Hanya setelah Khulafaur Rasyidin mulai masa kemunduran karena berebut daripada harta benda duniawi, jabatan sebagainya, ini berujung pada perpecahan di kalangan kaum muslimin. Bayruha itu masih ada. Bayruha itu berupa sumur. Jadi ada kebun, ada sumurnya di situ. Rasulullah itu biasanya SAW kadang keluar dari masjid, beliau mampir di situ, mampir di Bayruha itu, di kebunnya Abu Talha, dan minum dari airnya. Dan Rasulullah SAW minum dari airnya Bayruha itu. Maka ketika turun tanal birra tunfiqu ma tuhibbun, kalian tidak akan memperoleh al-birra. Al-birra ada yang mengatakan al-jannah, surga. Itu pendapat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, juga Mujahid mengatakan al-birra itu surga. Ada yang mengatakan al-birra ay at-taqwa, kalian tidak akan mencapai ketakwaan yang hakiki. Qila at-ta'ah, ada yang mengatakan ketaatan. Al-birra itu ketaatan. Hasan Basri mengatakan antara birra ay antakunu abraran, kalian tidak akan menjadi orang yang abrar sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Adapun dalam riwayat dari Rasulullah SAW pernah mengatakan alaikum bisidqi, karena juga yahdi ilal birri, hendaknya kalian memegangi as-sidq, kejujuran. Sebab sidq, kejujuran itu baik kepada Allah dan hubungannya dengan Allah atau kepada sama manusia, itu bisa menunjukkan orang kepada albir. Kejujuran itu bisa menunjukkan orang pada albir, kebaktian. Wal birru yahdi ilal jannah wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaktian albir itu menghantarkan pada surga.
Masa rojul itu Rasul kata kita baina Allah sadiqun. Senantiasa seorang itu jujur sampai ditulis di sisi Allah. Dan kita harus sedikit berupaya untuk mengusahakan kejujuran sampai ditulis di sisi Allah siddiqan, orang yang sangat jujur. Wa yakumul kadzib, hati-hati kamu terhadap dusta. Wa inal kadziba yahdil fujur wal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kedustaan itu menunjukkan pada kefasikan dan kefasikan menunjukkan pada neraka. Waliyadu billah min dzalik ma yazalu rajul yakdzib, dan senantiasa seorang itu dusta. Wa yataharral kadzib, dan mengusahakan kedustaan atau yaktub yuktaba indallah kadzaban, sampai ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Atatum bikum mimma tuhibbun, ay min abi amwalikum, sampai kalian menginfakkan ya apa-apa yang paling dicintainya dari harta kalian. Sebagian menafsirkan ini tentang menunaikan zakat. Itu sebagian ayat yang mengatakan ayat ini dinasakh dengan ayat zakat. Dan dikatakan oleh Bapak Hasan Basri, semua infak yang diharapkan kepada wajhullah itu termasuk albirra ini. Jadi maknanya albirra ay syarafaddin wa taqwa hatta tatasaddaqu antum asya. Ini sebagian mengatakan makna albirra itu kalian tidak akan memperoleh kemuliaan agama, ketakwaan sampai kalian bersedekah sedangkan dalam keadaan kalian itu masih sehat dan masih dalam keadaan pelit, iman terhadap harta itu. Jangan menunggu, kata Rasulullah dalam sabdanya juga mirip seperti itu kalimatnya dalam sabda beliau, jangan menunggu kalian itu menjelang kematian baru dikatakan hadzal fulan, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Di paling afdalnya sedekah itu Abdul sedekah itu anta tasaddaq wa anta apa sahihun syahih, kamu dalam keadaan sehat dan syahih, dalam keadaan iman, pelit pada hartamu itu, jadi kemudian kamu sedekah. Itu paling afdalnya sedekah, karena tantangannya besar. Orang seger bugar itu masih banyak kepinginannya, yang masih iman sama hartanya. Justru saat itulah paling bagusnya sedekah karena godaannya yang berat. Kemudian kembali ke kisahnya Abu Talha Al-Ansari itu begitu. Abu Talha ini punya kebun itu Bayruha tadi, sampai turun ayat ini lantar bil hatta tuhibbun. Maka Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, innallaha yaqul, Allah berfirman, lantar bil hatta tuhibbun, kalian tidak akan memperoleh kebaktian sejati, ketaatan sejati sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian sukai. Wa in ahabba amwali ilayya bayruha, dan paling disukainya harta saya di sisi saya adalah bayruha, itu kebun tadi itu, ya Rasul. Wa inna shadaqatun lillah, maka saksikanlah bahwasanya sesungguhnya bayruha itu sedekah untuk Allah, arju birraha wa dzukruha, yang saya harapkan kebaikannya dan simpanannya nanti indallah di sisi Allah Ta'ala. Wada'ha ya Rasulullah haitsu arakallah, maka silakan kau letakkan sedekah saya ini ya Rasul menurut apa yang Allah perlihatkan kepada engkau. Maka Nabi pun SAW mengomentari bahwa Nabi SAW bakhin laka malun robeh atau zalika malun robeh atau royeh dalam riwayat yang lain, itu harta yang menguntungkan. Pokok sami itu, saya sudah mendengar apa perkataanmu, ana wa ara tajafil aqrabin, saya pandang supaya kamu meletakkan kebunmu itu, sedekahmu itu kepada orang yang kerabat-kerabatmu. Maka diberikan oleh Abu Talha kepada kerabat-kerabatnya. Maka Abu Talha maka berkata Abu Talha, af'alu ya Rasulullah, saya akan melakukannya ya Rasul. Faqasama Abu Talha fi aqrabi wa bani ammi, maka dibagikan sedekah itu oleh Abu Talha di antara kerabatnya dan putra-putra pamannya. Jadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Juga hampir mirip terjadi pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di Sahih Bukhari Muslim, ya Rasulullah,
lam usib malan qatu wa anfasu indi min samilatu Khaybar. Rasulullah, saya tidak pernah memperoleh harta qatu sama sekali yang lebih anfas, lebih indah menurut saya daripada bagian saya berupa tanah di Khaybar itu. Dalam riwayat Bukhari dikatakan tanah itu, kebun itu punya Umar disebut sebagai as-samhu di Khaybar. Kebun yang subur, yang bagus. Fama ta'muruni bi, apa yang kau perintahkan pada saya Rasul terhadap kebun saya itu? Qala habbisil asla wasabbil thamarah. Tahanlah asal kebunnya itu kamu tahan, dan sabbil thamarah, dermakanlah buahnya. Ini yang kemudian dikenal dengan wakaf. Hartanya tetap ditahan untuk si pemiliknya, tapi hasilnya itu diinfakkan dengan tetapnya hartanya, itu namanya wakaf. Namanya disebut wakaf. Al-waqfu itu artinya berhenti, wakaf berhenti. Ini menahan harta untuk diambil manfaatnya fisabilillah, tapi hartanya tetap. Ya, maka itu harus harta yang bertahan lama atau kekal. Maka tidak bisa menginfakkan sabun, menginfakkan lilin, mewakafkan lilin, mewakafkan sabun, karena sabun habis. Taruh di masjid ya tetap ada pahalanya untuk orang di masjid, tapi ya habis, bukan wakaf namanya. Kalau wakaf itu bendanya ada, manfaatnya tetap bisa dimanfaatkan, itu namanya wakaf. Sepeda mungkin bisa diwakafkan. Ini tahan lama lah, walaupun rusak itu kan masih lama. Sajadah atau mushaf itu bolehlah diwakafkan karena manfaatnya terus, hartanya tetap. Kalau yang gampang habis ya tidak bisa diwakafkan. Kemudian begitu juga ada riwayat yang serupa dari Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadirat hadil ayah, telah menghadiri saya ayat ini. Ini saya turun ayat ini, saya menghadirinya, tentang turunnya ayat ini, tentang lebih atau turun. Fazakatu matoni, maka saya ingat apa yang saya diberi oleh Allah Ta'ala dalam hadis saya, apa yang menjariyatin rumiyah, maka saya tidak mendapati sesuatu yang bisa sukai daripada seorang jariyah, budak perempuan dari Rum. Qultu, maka saya katakan, hiya hurra li wajhillah, budak perempuan ini merdeka karena Allah. Ya. Seandainya saya boleh mengembalikan, kalau an ya'udu fi syai'in, seandainya boleh saya ambil kembali, ja'altuhu lillah, sesuatu yang saya sudah jadikan untuk Allah, lana kadwa, saya akan menikahi budak perempuan itu, merdekakan. Tapi karena itu nggak disukai oleh Rasul mengambil sesuatu yang sudah merdeka. Kalau seandainya boleh saya nikahi, setelah saya merdekakan saya nikahi. Itu walaupun tidak mengambil kembali, tapi dianggap oleh Rasulullah itu mengambil kembali. Bahkan Umar bin Khattab itu di Sahih Bukhari pernah mendapati kuda yang dia hadiahkan fisabilillah kepada orang, ada orang mau berangkat fisabilillah, dikasihkan kudanya itu. Kok dia dapati dijual kuda itu setelah berapa tahun? Ya Rasulullah dilapor ke Rasulullah, boleh tidak saya beli lagi? Jangan, walau bidirham, meskipun cuma dijual 1 dirham, jangan kau beli lagi. Walau tahun pisau dapat, jangan kau ambil kembali sedekah. Ya, sebenarnya walaupun dibeli, ya, itu dibeli padahal bukan diminta lagi. Ini mau dia beli lagi kuda, gimana eman? Kok setelah dianukan fisabilillah kok dijual? Kemudian itu ayat 93, 92 dari surat Al-Imran. Kemudian loncat ke ayat Taqullah haqqa tuqatih, ayat 102 sampai 104. Orang-orang yang beriman, Taqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian muslim, dan Islam. Maka
Di sini tentang ayat ini Muqatil bin Hayyan meriwayatkan bahwa dahulu antara Aus dan Khazraj, jadi kita ketahui di Madinah Ansar itu sebelum datang Rasulullah SAW dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, yang dikenal jatuh mereka bersaudara tapi menjadi musuh bebuyutan. Ada permusuhan, ada fil jahiliyah, dan sering terjadi, tidak jarang terjadi peperangan sampai berhijrah. Rasulullah SAW buat patah, wajib, iya, sampai sebisa, nggak usah, dipegang aja, santai gampang lah. Jadi sampai akhirnya Aus Khazraj itu bermusuh bebuyutan sampai hijrah Rasul ke Madinah SAW, lalu mengislah. Rasul mendamaikan antara mereka. Maka berbanggalah Taqarrabadahu, setelah diislah ada sebagian dari mereka, dua orang, itu Tha'labah ibnu Ghanmin dari Aus dan Asad bin Zurar dari Khazraj. Saling berbangga dua orang itu, satu dari Aus, satu dari Khazraj. Si orang yang dari Aus itu, Tha'labah itu mengatakan, oh di antara kami itu ada Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari yang dibanggakan oleh Rasulullah. Itu syahadatain yang persaksiannya satu orang itu dianggap oleh Rasul bagi persaksiannya dua orang. Dari kami, dari Aus inilah ada Handhalah. Handhalah yang dimandikan oleh malaikat, Wasilul Malaika. Dan di antara kami itu ada Asim bin Thabit. Di antara kami ada Sa'ad bin Mu'adz yang bergoncang arasy ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan Allah ridha tentang hukumnya Sa'ad bin Mu'adz kepada Yahudi Bani Quraidah. Yang Khazraj tidak mau kalah, berbangga juga. Oh, ada kami, dari antara kami ada Ubay bin Ka'ab, ada Mu'adz bin Jabal, ada Zaid bin Sabit, ada Abu Zaid, para penghafal Quran. Kami juga ada di Khazraj ini ada Sa'ad bin Ubadah, juru bicaranya orang Ansar. Akhirnya sampai bertengkar antara Aus dan Khazraj itu, saling melantunkan syair dan dengan kebanggaan masing-masing kelompok Aus dan Khazraj. Maka hampir, kalau bahasa sekarang, hampir terjadi tawuran Aus dan Khazraj itu. Ini bangkit lagi fanatisme jahiliyah. Akhirnya sampai turun ayat ini. Mereka datang ke Rasul, maka Rasulullah SAW pun mendengar tentang peristiwa itu, langsung didatangi oleh Rasul SAW. Tidak lama turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang orang beriman, takwalah kau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka maknanya apa? Kata Abdul Mas'ud, Abdul Abbas radhiyallahu anhum, makna sebenar-benar takwa itu adalah ayyuta'a fala yu'sa. Ya, ditaati Allah itu dan tidak dimaksiati. Kemudian juga maknanya menurut Mujahid, haqqa tuqatih itu adalah berjihad di jalan Allah dengan betul-betul jihad, tidak takut di jalan Allah dengan suatu apapun, dan menegakkan kebenaran karena Allah, meskipun kepada diri kita sendiri atau ayah kita atau anak kita, orang kita cintai, berbuat adil. Atau sebagian lagi Anas bin Malik mengatakan tidaklah orang itu takwa sampai haqqa tuqatih kecuali yakhzan lisanah, dia menjaga lisannya. Maka ketika turun, menurut sebagian ahli tafsir, ketika turun ayat haqqa tuqatih ini, maka sahabat radhiyallahu anhum sebagian pergi ke Rasul SAW. Ya Rasulullah, may yaqwa ala hadha. Siapa ya Rasul yang kuat
atas perintah haqqa tuqatih ini dengan sebenar-benar takwa sulit untuk mencapainya ya Rasul. Jadi nggak ada siapa yang kuat untuk itu. Makanya ada alamat turun fattaqullaha mastata'tum. Surat Taghabun ayat 16. Maka takwalah kepada Allah semampu kalian. Sebagian lagi pendapat mengatakan ayat itu ini memang ada yang mengatakan kan dinasakh ayat ini ya. Syekh Muqatil bahkan mengatakan tidak ada di surah Al-Imran ayat yang dinasakh kecuali ayat ini haqqa tuqatih ini. Tapi dibantah oleh sebagian yang lain dengan mengatakan bahwa ayat haqqa tuqatih ini bukan dinasakh, tidak dinasakh. Adapun ittaqullaha mastata'tum itu penjelasan dari haqqa tuqatih, bukan menasakh, bukan membatalkan hukum ayat takwalah kepada Allah haqqa tuqatih, bukan. Tapi menjelaskan bahwa yang dimaksud sebenar-benar takwa itu adalah mastata'tum, adalah semampu kalian. Ini kalian mengerahkan betul-betul kemampuan kalian untuk takwa, itu maksudnya haqqa tuqatih. Jadi menurut pendapat kedua ini maka ayat itu tidak dinasakh, tidak dibatalkan hukumnya. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Mu'minun yani mukmin. Kalimatan mukhlisun yani ikhlas kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah SWT. Sebagian mengatakan muslimun yani muhsinun adzan, berbaik sangka kepada Allah SWT. Hanya orang yang mau meninggal dunia itu dianjurkan untuk dibesarkan supaya dalam perasaannya kepada rahmat Allah, supaya dia meninggal dalam keadaan husnudzon pada Allah SWT. Kemudian Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebenarnya riwayat Abdullah bin Abbas, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai manusia takwalah kau kepada Allah Ta'ala sebenar-benar takwa. Walau anna qatratan min az-zakum qutirat ala ardi, sungguh seandainya satu tetes dari buah zakum yang ditetesi kepada bumi ini, la amarrat ala lidunya maisyatum, pasti akan membuat pahit kepada seluruh penghuni dunia itu penghidupan mereka. Fa kaifa biman ta'amuhu biman huwa ta'amuhu wa laysa ta'amuhu. Lantas bagaimana nasibnya dengan orang yang zakum itu sebagai makanan dia dan tidak ada makanan selain zakum itu, waliyadzubillah. Ya bukan pahitnya. Maksudnya seandainya diteteskan zakum itu ke dunia, itu membuat pahit kehidupan. Kehidupan itu apa rasanya? Maksudnya ya tahulah, pahit itu kanker, kantong kering, dan macam-macam. Itu termasuk pahit. Hanya utang, waliyadzubillah, masuk pahit. Ono mana pahit? Nanti tanya buah zakum tuh di Google, pernah lihat ya zakum itu? Hah? Iya. Karena rusuh syayatin, seperti kepalanya setan. Buah zakum, pernah lihat? Cari di Google fotonya itu, Mbak Google punya fotonya buah zakum. Tapi itu zakum dunia loh ya. Itu cuma sebagai gambaran. Ini zakum tuh ada, dori juga ada di Jazirah Arab sana, cuma orang sudah kenal zakum. Dan tapi yang maksud juga ya pasti bukanlah itu, lebih mengerikan dari yang di dunia ini. Waliyadzubillah. Qul wa kana ru'usu syayatin, buahnya itu seperti kepalanya setan. Ittaqullaha haqqa tuqatih, maknanya apa? Kata Abdullah Mas'ud, ayyuta'a fala yu'sa, ditaati Allah dan tidak dimaksiati. Wa yudhkar fala yunsa, diingat dan tidak dilupa Allah Ta'ala. Yushkar fala yukfar, disyukuri dan tidak dikufuri. Itu makna haqqa tuqatih. Kemudian
Dan juga kalimat yang serupa itu juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dari Abdullah bin Mas'ud, dimarfu'kan ke Rasulullah SAW dan mengatakan sahih hadis itu, bahwa pengertian haqqatu ayyuta fala yu'sa itu tadi sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Kalau yukharijau, tapi Bukhari Muslim tidak meriwayatkan hadis itu. Tapi kata beliau, Ibnu Katsir mengatakan al-azhar, pendapat yang kuat bahwa hadis itu mauquf pada Abdullah bin Mas'ud, bukan dirofakkan ke Rasulullah SAW. Kemudian, tapi ada banyak periwayatan semacam itu dari macam-macam tabi'in, ya, tentang kalimat bahwa maksud haqqatu itu la yu'sa yuta fala yu'sa wa yushkar fala yufar wa yuzkar fala yunsa. Allah itu diingat, tidak dilupakan, disyukuri, tidak dikufuri, ditaati, tidak dimaksiati, itu makna haqqatu. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, yakni jagalah Islam kalian, hafizu alal Islam, dalam keadaan sehat kalian dan keselamatan kalian, supaya kalian meninggal atas Islam. Karena kalimat jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim itu kan seolah-olah larangan atau perintah supaya matilah kamu dalam keadaan Islam. Sedangkan mati itu kan bukan di ikhtiar kita. Berarti maknanya matilah kamu itu maksudnya jagalah imanmu, sehingga kalau sesaat kamu meninggal, setiap saat itu meninggal dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Untuk muslimun. Al Karim qad ajra bi karamih masyaallah ta'ala. Sebab zat yang Maha Dermawan sudah memperlakukan kebiasaan dengan kedermawannya bahwa siapa yang meninggal hidup atas sesuatu, dia akan mati atas sesuatu yang dia hidup. Wa mata ala syai'in bu'itsa, dan siapa yang mati atas suatu keadaan, dia akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia mati itu. Faliyadzu billah min khilafi dzalik, kita berlindung kepada Allah dari yang selain hal tersebut, selain muslim itu, waliyadzu billah. Begitu juga di dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man habba yuzaza anin nar yudkhulul jannah. Ini hadis Abdullah bin Amr bin As, ini hadis yang panjang tentang fitnah akhir zaman. Dipotong di sini di akhirnya saja. Di awal hadis itu apa? Satati fitanun. Ya. Kita ilal mudhim atau kama qala. Kemudian qala al-muslim mu'minuna hadhihi, qala al-mu'min hadhihi mahlakati. Tsumma kashafat. Faja'at ukhra. Qala al-mu'minuna hadhihi. Kemudian sampai kepada ini akhirnya hadis itu. Abdullah bin Amr bin As. Di Sahih Muslim juga diriwayatkan hadis itu. Jadi awalnya itu Rasul cerita tentang fitnah akhir zaman yang gelap sekali, kata diibaratkan seperti gelapnya malam, sampai orang mukmin itu berkata, oh inilah kebinasaan saya. Fitnah itu maksudnya kerusakan ya yang terjadi di akhir zaman. Bukan, jangan dipahami fitnah bahasa Indonesia. Kamu fitnah ini mengada-ngada maksudnya. Fitnah bahasa Indonesia itu. Ya. Fitnah ini maksudnya kerusakan di akhir zaman. Sampai orang mukmin mengatakan, oh inilah kebinasaan saya. Kemudian inkasyaf, kemudian tankashif. Tidak lama fitnah itu pergi. Kemudian datang lagi fitnah yang lain. Sampai orang mukmin mengatakan, hadi, inilah kebinasaan saya. Kebinasaan saya. Sampai akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As tanya, atau sahabat yang lain tanya pada Rasulullah, wamal makhlas atau makhraj, apa jalan keluarnya ya Rasulullah? Nah ini, kemudian Rasulullah SAW bersabda ini jalan keluar dari fitnah akhir zaman. Faman ahabba yuzaza anin nar, maka siapa yang suka untuk dijauhkan dari api neraka, wa yudkhulul jannah, atau yadkhulul jannah, dan dia suka untuk masuk surga, fal tudrikhu maniyatuh,
wa huwa yu'minu bil yaumil akhir, maka hendaknya menjangkau dia apa kematiannya sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ya'tiya ilan nasi ma hibba yuta ilaih, dia mendatangkan kepada orang lain apa yang suka dia diperlakukan dengannya. Dia memperlakukan pada orang apa yang disuka untuk diperlakukan pada dirinya. Maka dua itulah solusi untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Menjaga iman. Yang kedua, melakukan pada orang apa yang dia suka untuk diperlakukan pada dirinya. Itu solusi untuk selamat dari fitnah akhir zaman dari Rasulullah SAW. Qala Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di musnadnya bahwa Rasul pernah bersabda sebelum meninggal beliau 3 hari. Beliau bersabda SAW, la yamutanna ahadukum illa huwa yusinu dzambillah. Jangan sekali-kali meninggal seorang dari kalian sehingga kecuali dalam keadaan dia husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat Muslim dari jalur A'mash juga meriwayatkan itu, Imam Muslim dari jalur Al-A'mash. Dan dalam riwayat Imam Ahmad juga dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW qala ana inda dzanni abdi bi fa inna dzanna bi khairan fa in dzanna bi khairan falahu wa in dzanna syarran falahu. Allah berfirman, saya menurut prasangka hamba saya, maka siapa yang bersangka kepada saya kebaikan, maka bagi dia lah kebaikan. Tapi siapa yang bersangka kepada saya keburukan, ya bagi dia juga bisa ditimpa keburukan. Allah itu menurut prasangka hambanya. Faliyadu Nabi Masya. Dalam riwayat yang lain begitu. Dalam Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ana inda dzanni abdi bi. Dan di situ diriwayatkan juga dari Al-Bazzar dengan sanadnya dari Anas bin Malik. Karena rajul Ansari maridhan, ada seorang Ansor sakit, datang Nabi SAW menjenguk orang Ansor itu. Fawa faqahu fi suq wassalamu, maka menjumpai orang itu, Rasulullah menjumpai orang itu di pasar. Kaifa anta ya fulan, kata Rasul, gimana kamu wahai fulan? Qala bi khairin ya Rasulullah, arjullah akhafu dzunubi. Saya mengharap kepada Allah rahmat, maksudnya rahmat, luasnya rahmat Allah, tapi saya takut akan dosa-dosa saya. Maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, la fi qalbi abdin fi hadzal mautin illa atahullah ma yarju wa aman makhaf. Tidaklah berkumpul dua perasaan tadi, takut dan harap di hati seorang mukmin dalam tempat ini sakit menjelang kematian, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harap, itu rahmat Allah. Allah akan amankan dia dari apa yang dia takuti, itu siksa Allah atau dosanya. Kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Begitulah. Nanti panjang masalah amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya.